Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, berikut adalah materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pertama, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah, fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia terarah seperti semestinya. Macam-macam kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 kitab. Kemudian isinya untuk kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Isi pokok kitab Taurat yang pertama, keharusan mengakui keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, supaya menghormati ayah dan ibu. Kemudian keenam, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak milik orang lain. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah tidak memuat syariat. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Isi pokok kitab Injil, ini kitab Injil asli. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, biografi Nabi Isa. Kitab Injil yang beredar sekarang adalah hasil dari pemikiran manusia atau Paulus. Paulus adalah pemimpin umat Nasrani atau Kristen. Contoh kitab Injil hasil pemikiran manusia. Yang pertama, kitab Injil Matius, kitab Injil Lukas, dan kitab Injil Yohanes. Yang berikutnya, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar abad 6 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya satu kaum, satu bangsa. Waktu turun Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.660 ayat.
Waktu turunnya disebut nuzulul Quran. Wahyu pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Ayat terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3, diturunkan pada 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Perlu diingat ya, isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua akhlak, yang ketiga mahdah dan muamalah, keempat sejarah, kelima hukum-hukum, keenam janji dan ancaman, yang ketujuh ilmu pengetahuan. Hikmah iman kepada kitab Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah. Yang kedua, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Hidup menjadi tertata karena adanya pedoman yang bersumber pada kitab suci. Berikutnya, menambah ilmu pengetahuan dan memupuk sikap toleransi. Ya, itulah beberapa pokok materi ya, iman kepada kitab Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.